بعدكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, di mana di antara nikmatnya adalah bahkan paling besar, yaitu nikmat al-istiqamah, nikmat istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara nikmatnya adalah nikmat talabil ilmi, nikmat menuntut ilmu. Karena agama niki dia menjadi jaya dengan menyebarnya ilmu. Ya, agama niki akan menjadi paling atas kalau ilmu tentang agama niki menyebar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering diriwayatkan dari beliau sedang duduk-duduk bersama sahabat, terus saja begitu. Ya, banyak hadis-hadis dari beliau tentang bagaimana beliau duduk-duduk bersama para sahabat. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, misal hadis-hadis seperti niki, di saat kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduk untuk ngapain? Tentunya duduk-duduk untuk menyampaikan ilmu, untuk mempelajari ilmu. Ya, dan dengannya kemudian Islam itu menyebar. Oleh karenanya, selama masih ada penyebaran ilmu, maka umat ini masih berada di atas kebaikan. Tapi kalau sudah ilmu tidak ada, maka niki ciri-ciri umat berada di atas kebinasaan. Oleh karenanya, alhamdulillah ilmu masih menyebar. Maka niki nikmat dari Allah. Ya, karing sila kita sama-sama terus untuk mengambil nikmat niki, mensyukuri nikmat niki dengan cara terus memakmurkan majelis-majelis ilmu. Kemudian di antara nikmatnya yaitu masuknya kita di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban berarti Ramadan sebentar lagi. Ya, bulan Sya'ban makin setelah kita lewati bulan haram yaitu bulan Rajab, makin kita berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Makin tanggal 5 Sya'ban makin. Ya, Sya'ban di antara ibadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban adalah banyak-banyak berpuasa. Ya, beliau sering berpuasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yaftur wa yafturu hatta naqula la yasum. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sering berpuasa sehingga kami mengatakan beliau ini enggak pernah enggak puasa. Dan beliau juga sering tidak berpuasa sehingga kami mengatakan beliau itu memang tidak pernah berpuasa. Jadi
biasa-biasa hari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, kata beliau. Aisyah mengatakan, dan saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa full 1 bulan melainkan hanya di bulan Ramadan, katanya. Jadi beliau full puasa 1 bulan di bulan Nabi hanya Ramadan. Makanya nggak boleh seseorang itu full puasa sebulan di luar bulan Ramadan, nggak boleh. Ya, karena bulan yang full kita puasa itu hanya bulan Ramadan. Kemudian Aisyah mengatakan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau sering sekali berpuasa melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Berarti di antara keutamaan bulan Sya'ban niki yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di sana. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sila kita perbanyak puasa di bulan niki, ya, di bulan Sya'ban niki. Beliau di hadis yang lain ditanya ya oleh Usamah bin Zaid tentang puasa beliau di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu puasa sesering puasamu di bulan Sya'ban. Sering sekali pelungguh niki puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Kenapa itu? Faqal, maka beliau menjawab, dzaka syahrun, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang yaghfulun nasu fihi anhu, bulan yang banyak manusia lalai darinya. Bulan yang banyak manusia lalai darinya. Kenapa lalai? Baina Rajabin wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini dia berada antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan puasa, bulan penuh keberkahan. Bulan Rajab niki bulan haram, bulan suci. Sehingga seolah-olah begitu mereka beribadah di bulan suci, bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban mereka istirahat di sana. Karena mereka istirahat sehingga mereka lalai di bulan itu. Ya, kemudian nanti setelah Sya'ban muncul lagi bulan Ramadan, lagi mereka serius. Mengatakan Sya'ban ini banyak orang lalai di sini. Kenapa? Karena dia berada antara bulan haram yaitu Rajab dan bulan penuh keberkahan yaitu bulan Ramadan. Karena dia berada di tengah-tengah, makanya banyak manusia lalai. Nah, karena orang banyak lalai, saya puasa di sana untuk mengingatkan orang tentang bulan Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban Allah mengangkat amalan kita. Ya, di bulan tersebut diangkat amalan-amalan tersebut kepada Allah. Kenapa diangkat? Kenapa ke atas? Karena Allah di atas. Alhamdulillah. Jadi di bulan Sya'ban amalan-amalan itu diangkat kepada Allah. Nah, beliau mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan saya senang amalan saya itu diangkat dalam kondisi saya sedang berpuasa. Jadi niki dua sebab kenapa beliau puasa di sana. Sebab pertama, karena
Bulan Sya'ban bulan yang banyak orang lalai. Kenapa lalai? Karena dia di antara dua bulan utama, yaitu antara bulan suci Rajab dan bulan keberkahan yaitu bulan Ramadan. Sehingga orang lalai di sana, seolah-olah dia istirahat di sana. Kalau sekolah itu kayak seolah-olah dia keluar main di sana gitu. Nah, agar jangan terlalu lalai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di sana. Karena memang ibadah di waktu orang lain lalai itu besar pahalanya. Di saat orang fokus sama sesuatu yang lain, di saat orang fokus kepada dunia, di sana kita beribadah, maka itu besar pahalanya. Contoh, di saat orang sedang tertidur, semua orang tidur, tiba-tiba kita sholat di sana. Sholat Nabi niki di saat orang tidur, tahajud. Orang lalai semua dari ibadah. Mana lalainya itu? Ya orang tidur semua. Semua manusia kalau tengah malam sedang ngapain manusia? Sedang tidur. Orang pada lalai-lalainya dari ibadah. Maka di sanalah ibadah itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena orang sedang lalai. Ya, jadilah dia sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, yaitu sholat tahajud. Kemudian juga misal waktu lalai, yaitu di saat orang-orang bekerja. Kapan orang-orang bekerja? Siang-siang. Di sana disyariatkan kita sholat Nabi, sholat duha. Dan sholat duha dinamakan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di saat itu orang lagi lalai. Lalai dengan apa? Lalai dengan bekerja. Yang di kantor lagi asik-asiknya dengan kantornya, yang di sawah lagi asik-asiknya dengan sawahnya, ya, yang di kebun lagi asik-asiknya dengan kebunnya. Tiba-tiba ada beberapa orang ingat dia kepada Allah, sholat, dia sholat duha. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang ya waktu-waktu lalai itu besar pahala untuk beribadah di sana. Ya, oleh karenanya sila di waktu-waktu lalai ya kita beribadah di sana sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di bulan Sya'ban, di mana itu bulan orang banyak lalai melalaikannya, di sana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sebab pertama. Berarti beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi sebabnya yang pertama karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang lalai di sana. Kemudian sebab yang kedua kata beliau, di bulan Sya'ban ini amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa mangkin diaudit gitu. Ya, Nabi biasa ngaudit inspektorat gitu siapa gitu. Ya, dan kita kan audit niki ada audit
peringatan apapun sedikit pun tidak berefek. Makanya dalam Al-Qur'an ya, ada di antara hati mereka itu seperti hati batu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati mereka menjadi keras dan hatinya itu seperti batu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih keras dari batu. Karena batu yang di dunia ini terkadang mengeluarkan air, batu itu ada manfaatnya. Kalau hati manusia ini dia keras, enggak ada manfaatnya sudah. Ya. Nah, hati yang akan masuk surga ini adalah hati yang lembut. Seperti hatinya burung. Hati burung ini hewan paling sensitif ini. Enggak gitu ke? Kita ngerwit segede seret langsung dia terbang. Burung kayak burung apa? Burung kecial, burung napi lagi. Kedit bahasa kita. Nggih, niki kan hatinya tipis dan dia paling sensitif hewan niki, hewan burung niki yang namanya burung. Nah, orang beriman juga demikian. Sedikit dikasih ayat langsung berefek ke dalam hatinya. Dia lihat keadaan alam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini berefek ke dalam hatinya. Itu hati orang beriman. Ya, sensitif, dia seperti tisu niki lembut. Ada angin sedikit bergerak dia. Orang beriman juga demikian, ada nasihat sedikit tergerak hatinya. Dibacakan ayat tergerak hatinya, dibacakan hadis tergerak hatinya. Ya, dan orang seperti ini masih banyak sekali. Ya, sering kita ketemu sama orang-orang ya. Bahkan begitu kita bacakan ayat tentang hari kiamat, kayak dia apa namanya? Dia kayak ada kenjering gitu, kaget gitu. Ya, nah ini berarti hatinya lembut orang. Kemudian cepat dia beraksi sehingga begitu ada ayat tentang perintah, cepat dia kerjakan ayat itu. Begitu ada ayat tentang larangan, cepat dia tinggalkan larangan itu. Kenapa? Karena hatinya lembut, hatinya halus. Tapi kalau hatinya seperti batu, dia apa-apain, disemprot gitu, tetap dia diem. Kenapa? Karena hatinya hati batu. Ya, nah orang yang surga itu hatinya lembut, sensitif, cepat dia berefek nasihat-nasihat dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hadis ini menunjukkan pentingnya yang namanya hati. Pentingnya yang namanya memperbaiki hati. Ya, makanya nanti di akhirat yang akan masuk surga adalah orang-orang yang hatinya bagus. Ya, Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Semua akan binasa kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Hatinya selamat dari rasa benci, rasa dengki, rasa hasad, rasa syirik, rasa macam-macam. Penyakit-penyakit hati ini sudah hilang sehingga hatinya selamat. Hati yang selamat, hati yang mudah, Nabi namanya ringan tangan, dia mudah bantu temannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sensitif. Begitu dia lihat temannya ada masalah, cepat dia beraksi bantunya. Kenapa? Karena hatinya sensitif, lembut hatinya. Arak dengan yang hatinya keras, ngombe-ngambe, toneng ngoloang doang. Lu gue. Ya, bahkan tetangganya dapat musibah dia nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu. Ya, berarti ini hatinya keras. Ya, nah di sini dikatakan yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya lembut. Hatinya selamat dari keburukan-keburukan. Yang hatinya tenang, karena gak ada penyakit dalam hatinya. Kalau sudah hatinya tenang, itu yang masuk surga. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan maradiyah, dalam kondisi ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian Allah mengatakan, masuklah dalam rahmatku, masuklah dalam surgaku. Berarti kalau mau masuk surga, hati itu harus tenang. Kapan dia bisa tenang? Kalau dia selamat. Selamat dari Nabi, dari penyakit-penyakit hati niki. Mana contohnya penyakit hati? Rasa dengki, rasa gedak, rasa talonati, rasa napi lagi, rasa dendam, napi malik. Banyak. Nah itu harus hilang semua itu. Terutama makin hari-harinya niki. Ini dengan para jamaah hari-harinya makin niki. Saling macam-macam. Nah kalau hati seseorang itu selamat, maka tenang dia. Kenapa? Hatinya soalnya selamat, dia sehat hatinya. Tapi kalau hatinya sakit, woi lelah dia berangan. Mungkin nggak bisa tidur dia, mungkin macam-macam. Nah intinya bahwasanya hati yang masuk surga adalah seperti hati burung yang lembut, ya, dan disifatkan dalam Al-Quran sebagai hati yang selamat atau hati yang tenang. Niki penafsiran pertama. Ya, hati orang yang masuk surga seperti hati burung. Hati burung maksudnya adalah hati yang lembut. Yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi, ya, hati burung maksudnya adalah hati yang bertawakal. Hati yang menggantungkan urusannya kepada Allah. Karena memang yang namanya tawakal niki amalan hati para jemaah. Hatinya niki menyerahkan urusannya seluruhnya kepada Allah. Ya, adapun badannya tetap melakukan sebab. Badannya tetap melakukan sebab. Misalkan dia ingin sembuh. Dia sakit misal. Kemudian dia ingin sembuh. Maka dia serahkan kesembuhannya kepada Allah. Dia gantungkan hatinya ini, menggantungkan urusan sembuh atau tidaknya itu kepada Allah. Kemudian badannya ini melakukan sebab. Dengan cara apa badannya ini melakukan sebab? Dengan cara berobat ke dokter dia, atau dengan herbal atau apa. Ya, ini tawakal. Atau misalkan masalah rizki. Masalah rizki, hatinya menyerahkan urusan rizki kepada Allah. Dia dapat rizki atau tidak diserahkan kepada Allah. Tetap melakukan sebab. Dengan cara apa dia melakukan sebab? Dengan cara berdagang, dengan cara bertani, dengan cara berkebun dan lain sebagainya. Untuk mencari rizki. Nah, ini dikatakan ini adalah bentuk perbuatan daripada burung itu. Burung itu begini hatinya, dia tawakal kepada Allah. Makanya nanti ada hadis setelah ini tentang tawakalnya terbaik. Tawakal yang terbaik yaitu tawakalnya burung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Beliau mengatakan, seandainya kata kalian tawakal pada Allah dengan tawakal yang benar, maka kalian akan diberi rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberi burung itu rizki. Bagaimana burung diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Taghdu himasan wa taruhu bitana." Burung ini keluar dari kesebunya itu dalam kondisi perutnya kosong, dan kembali ke kesebunya itu dalam kondisi perutnya sudah penuh. Itu tawakalnya burung. Dia keluar dengan perut kosong, pulang dengan perut penuh. Keluarnya membawa tawakal, diserahkan urusannya kepada Allah. Dapat atau tidak rezeki diserahkan kepada Allah. Tapi badannya melakukan sebab dengan cara keluar dari sangkarnya, keluar dari kesebunya. Dan nanti pulang-pulangnya perutnya sudah penuh. Tapi apakah setiap burung yang keluar dari kesebunya ini pasti dia kembali ke kesebunya?
Belum tentu. Kadang-kadang keluar dari kesebunya, kita diwalin dia, jeder, kita diwalin dia mati. Kita nembak dia mati. Enggak jadi dia kembali ke kesebunya. Tapi dia tawakal burung itu. Keluar mencari. Apakah burung yang keluar mencari ini pernah dia belajar ekonomi ke sebelumnya? Sehingga dapat dia sarjana ekonomi gitu gelar? Enggak pernah dia belajar. Ada ke tabungannya burung ini, mungkin dia ada rekening, ada ATM, ada apa? Enggak ada. Enggak ada simpanan sama sekali. Enggak ada apa-apa sama sekali. Tapi dia serahkan urusan rezekinya kepada Allah. Bukan hanya itu, badannya terus keluar dari kesebunya mencari rezeki. Dan manusia sering kalah dari burung ini. Sering manusia kalah dari burung. Manusia dia sudah S1, bahkan S2, bahkan S3. Kalau ada S4 mungkin dia bakal S4. Sudah begitu masih dia khawatir terhadap rizkinya, khawatir. Ya, karena kekhawatiran terhadap rizki inilah menjadikan dia kalah dari burung itu. Kalah dia dari burung. Padahal burung nggak pernah sekolah, nggak punya tabungan. Tapi begitu dia tawakal, keluar dia dari kesebunya, pulang-pulang pasti ada dia bawa. Kalau dia punya anak di kesebunya itu, dia sudah kenyang di sana, pulang masih ada di paruhnya niki makanan yang dia bawakan untuk anaknya. Setelah anaknya makan, habis sudah rezeki itu habis. Tidak ada istilah berangkas, tidak ada istilah tengah ngatin jemaah, ruana ngate simpen ke tangatin jemaah, enggak ada. Dia dapat hari itu, habis hari itu, besok nyari lagi terus demikian. Ya, nah inilah dia tawakalnya burung. Makanya kita niki sering kita kalah daripada burung niki. Nah, Nabi SAW secara tidak langsung minta kita untuk belajar tawakal dari burung. Beliau mengatakan, seandainya kata kalian tawakal seperti tawakalnya burung, dengan tawakal yang sebenarnya pasti Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah memberi burung itu rizki. Ya, di saat kita mengandalkan keilmuan kita, kehebatan kita, keserjanaan kita, akhirnya kita dilepaskan kepada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilepaskan kita kepada keserjanaan kita, dilepaskan kita kepada keilmuan kita. Mana kira-kira lebih bermanfaat kira-kira para jamaah? Apakah ilmu yang kita punya banyak ini ataukah bantuan dari Allah? Jauh bantuan dari Allah. Ya, oleh karenanya di saat seseorang bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Tapi kalau orang sudah tawakal kepada selain Allah, tawakal dia kepada ilmunya, tawakal dia kepada koleganya, tawakal dia kepada keahliannya misal, maka Allah mengatakan taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan dia beserta persekutuannya itu. Oleh karenanya ya, jangan sampai kita gantungkan urusan kita kepada selain Allah. Mari gantungkan dia kepada Allah dalam segala hal, ya, seperti burung niki. Bahkan dalam hadis niki kita bisa ambil faedah bahwasanya orang yang tawakal kepada Allah, kalau arti hati burung itu artinya Nabi tawakal. Dalam hadis ini bisa kita ambil orang yang tawakal kepada Allah, maka itu akan menjadi sebab dia masuk surga. Karena akan masuk surga orang-orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Mana maksudnya hati burung tadi? Tawakal. Hati burung yaitu orang yang bertawakal kepada Allah. Berarti di saat kita bertawakal kepada Allah di dunia, Allah akan menjadikan kita merasa cukup, enggak butuh lagi kepada yang lain. Bagaimana kita akan butuh kepada yang lain? Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kita. Allah yang memiliki seluruh alam ini, dia yang mencukupi kita. Maka kita enggak butuh kepada yang lain.
Kemudian yang kedua, tawakal kita kepada Allah ini menjadi sebab seseorang itu akan masuk ke dalam surga. Ya, karena akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti hati burung, yaitu orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makanya dituliskan kita faedah, ada dua faedah dari hadis niki. Faedah pertama, at-tawakkulu 'ala Allah wa riqqatul qalbi min asbabi dukhulil jannah, kata beliau. Kata Syekh Salim Ital Hilali. Beliau mengatakan tawakal kepada Allah adalah salah satu sebab menjadikan orang masuk ke dalam surga. Yang kedua dikatakan di sini yudrabu litamami tawakkuli mathalan bit-tayr kama fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Dimisalkan tawakal yang sempurna itu dengan burung, ya, ini sesuai dengan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang artinya seandai kata kalian tawakal dengan sebenarnya seperti tawakalnya burung, maka Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberi burung rizki, yang dia itu keluar dengan perut kosong dan pulang dengan perut kenyang. Niki dia mungkin ya yang bisa kita bahas, Masya Allah, tentang hati burung niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya penuh tawakal kepadanya, menjadikan hati kita seperti hati burung, hati yang lembut dan hati yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa nanti kita tanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Niki. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salatul qa'imah.
Ada yang belum jelas niki? Nggih, silakan. Salam. Langsung aja Ustaz. Sudah kita salam tadi. Biasanya Ustaz kan kita puasa sunnah di hari Senin, hari Kamis kan. Nggih. Kemudian di Ayyamul Bid di bulan-bulan yang lain. Nggih. Kalau di bulan Sya'ban itu bolehkah kita puasa selain di hari-hari yang Nggih, boleh. Ya, secara umum. Ya, karena kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di sana di bulan Sya'ban. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ini ibarat nawafil. Sebagaimana sholat itu ada rawatibnya, maka puasa juga demikian. Ya, sehingga Sya'ban ini puasa sebelum Ramadan, dan nanti puasa Syawal itu puasa setelah Ramadan. Ya, nah puasa Syawal sekarang kita tunggu ke hari Seninnya puasa Syawal itu. Kan enggak. Ya langsung 6 harinya kita bilang gitu. Puasa Sya'ban juga demikian, tidak mesti menunggu Senin Kamis, tidak mesti pula menunggu Ayyamul Bidnya. Ya di full sudah di bulan itu, ya hari manapun. Tapi jangan sampai dia 1 bulan full, jangan. Ya, karena ini keutamaan dari bulan Sya'ban tersebut. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Sila masih ada? Ini masalah puasa. Nggih. Seseorang itu bolehkah dia mengganti puasanya di atas tanggal 15 bulan Sya'ban? Seseorang bolehkah dia mengganti, mengqadha puasanya ya di atas tanggal 15 Sya'ban? Nggih, boleh dia. Boleh dia ganti. Yang enggak boleh itu diganti di bulan Ramadan, enggak boleh. Kenapa enggak boleh ganti bulan Ramadan? Karena dia harus puasa wajib di sana kan. Nggih. Jadi boleh dia ganti walaupun setelah tanggal 15. Nggih. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengganti puasanya itu di bulan Sya'ban. Ya, nah di sebelum Sya'ban itu beliau tidak bisa ganti. Kenapa? Karena fokus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak punya waktu untuk mengqada. Beliau qada di bulan Sya'ban. Ya, berarti boleh dikada di sana. Yang tidak boleh itu adalah puasa sunnah di beberapa hari sebelum Ramadan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti nyambung dia dengan bulan Ramadan. Puasa sunnahnya yang jangan. Tapi kalau puasa wajib, puasa mengqadha, nggih boleh, silakan. Jelas nggih? Jadi yang dilarang niki puasa sunnah. Ya, karena dikhawatirkan nanti nyambung dia dengan bulan Ramadan. Berarti puasa sunnah Senin Kamis di atas tanggal 15 itu enggak Kecuali kalau dia terbiasa puasa. Kecuali kalau dia terbiasa puasa di bulan-bulan yang lain, dia puasa Senin Kamis, kita di Senin Kamis terus nggak dia tinggalkan, maka silahkan terus dilanjutkan itu. Walaupun setelah setengah bulan Sya'ban, lanjutkan sudah. Ya, sampai sehari 2 hari sebelum Ramadan stop di sana. Kalau dia sudah punya kebiasaan. Ini orang yang mulainya membiasakan diri di bulan Sya'ban. Nah, ini kalau sudah setengah, apalagi kalau sudah sehari 2 hari sebelum Ramadan, maka jangan lagi dia berpuasa. Bagi orang yang baru mulai kayak sekarang ini, misalkan dia mulai sekarang, maka nanti pas 15 stop. Ya, atau 2 hari sebelumnya apalagi stop. Jangan lagi dia berpuasa. Kalau orang yang sudah biasa puasa sebelumnya, mungkin bahkan dia puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, maka silahkan dia teruskan terus. Ya, sampai beberapa hari sebelum Ramadan. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Mudahan enggak terlalu jauh. Silakan. Gimana hukumnya menuntut ilmu tanpa mahram? Nggih, kalau muhrim niki orang yang pergi umroh, nggih, pakai kain ihram namanya muhrim.
Tapi orang Indonesia memang bahasanya muhrim katanya orang Indonesia. Makanya tadi muhrim niki bahasa Indonesia niki bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia benar dia. Tapi kalau bahasa Arab itu namanya mahram. Ya, muhrim niki pakai pakaian ihram. Nah, menuntut ilmu tanpa mahram bagaimana? Kalau menuntut ilmu sampai dia safar, menuntut ilmunya sampai dia harus musafir, maka nggak boleh dia menuntut ilmu tanpa mahram. Karena seseorang dilarang dia safar tanpa mahram. Ya, jadi kalau menuntut ilmunya sampai safar, misal dia menuntut ilmu sampai ke Lombok Tengah, sampai ke Peraya sana, sampai ke Mataram, ya, maka dia wajib memiliki mahram. Tapi ke Ikmal lagi safar atau enggak? Kan enggak dia safar. Ya, maka tidak mengapa dia pakai motor sendirian, pergi enggak apa-apa. Ya, yang penting dia hindari nempel dengan laki perempuan, ya, nempel dengan lawan jenis, berbaur dengan lawan jenis itu dihindari. Ya, jadi dia menuntut ilmu selama bukan safar boleh dia sendirian pakai motor enggak apa-apa. Ya, tapi kalau sampai safar maka harus dia bersama mahram. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Masih ada niki tentang Sya'ban, alhamdulillah. Tentang tawakal juga alhamdulillah jelas kayaknya nggih. Alhamdulillah. Tinggal pengamalannya sedikit tinggal. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi hidayah sehingga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Beniki dia mungkin kita tutup nggih. Kita tutup nggih dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.